untuk kita ngomong pagelaran Sabang Merauke deh. Iya. Lu prepare tuh dari sejak berapa lama? Dari Perencanaan. berakhirnya hari terakhir tahun lalu. Ini supaya kelihatan ya Son ya. Jadi ini 338, lalu yang di sininya CL5 gitu ya. Tahun ini ada juga, Dong, itu dia. Ada swingnya turun ya, tambah tinggi malah. Kalau nggak ada production team yang seperti Ecang, LPI gitu, Gitu ya. nggak akan. Jadi nggak akan- ngebantu banget lah ya. Bantu banget. Halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, ini keren banget. Nggak kaleng-kaleng, langsung on-site, tembak langsung. Saya lagi ada di mana? Saya lagi ada di Indonesia Arena GBK, Gelora Bung Karno. Dan kita lagi grebek sistem persiapan untuk pagelaran Sabang Merauke. Hikayat Nusantara. Dan sekarang saya lagi bersama the one and only. Pokoknya ini man behind, nggak salah nih pokoknya. Orang yang betul-betul terjerembab di dalam industri ini udah sekian lama. Jadi mari kita bedah sama-sama. Selamat datang, tepuk tangannya mana netizen se-Indonesia Raya buat Bro Ecang. Apa kabar bro? Baik. Waduh, thank you banget. Thank you for coming. Sorry sudah ngrebek di tengah kesibukan. Ini padahal H-2 ya, H-2. Kita Promedia buat netizen nih, lu mesti thank you banget nih sama Bro Ecang nih. Kita masih diberi kesempatan untuk kita ngobrol tentang persiapan sebuah show yang I think this is one of the biggest untuk lokal budaya, Iya, untuk especially in cultural show. iya kan? Itu cultural show gila, ini gede banget ini. So, how are you bro? Baik. All is good? All good. Persiapan untuk H-2 kira-kira sudah berapa persen ini? Ready to go? Ya, sebenarnya sih udah 99%. 99% ya. 1%-nya open doors. Kita jalan. Jadi supaya netizen tahu dulu gitu ya. Who is he gitu ya. Jadi dulu orang taunya pagelaran Sabang Merauke, pokoknya tahun lalu kita juga bikin liputan di JI Expo Kemayoran. Ini gambarnya. Nah, itu tahun lalu judulnya apa waktu itu? Pahlawan Nusantara. Pahlawan Nusantara, gila, keren banget. Tapi saking demand-nya yang luar biasa, respon antusiasmenya yang luar biasa, kayaknya memang berat kalau di sana mesti beberapa kali show gitu ya. Jadi butuh space yang lebih gede. Iya. Sehingga tahun ini 2025 akhirnya memilih Indonesia Arena gitu ya. So, boleh tolong diceritain dulu dong, Cang. Ini apa sih live production Indonesia? Jadi kan ini sebagai apa di pagelaran Sabang Merauke ini? Oke, kalau jadi live production Indonesia itu adalah kita tuh technical consultant khususnya untuk stage production. Apapun yang ada di area panggung untuk festival musik, konser, theater, kita ngerjain teater juga, musical, sampai acara yang seperti ini gitu kan, itu lingkup pekerjaannya LPI. Jadi lebih ke technical consultant dari sebuah show, Iya. sebuah Kita pagelaran merencanakan gitu lah ya. secara teknis apa yang dibutuhkan, semua elemen itu, audio, visual, lighting, special effects, staging, itu kita yang Jadi mencoba lebih ke mendesain teknikalnya ya. teknisnya. Jadi nggak sampai ke kalau kayak tiket, Nggak. kayak antrian segala gitu, Nggak. itu di luar lagi. Itu ya? di luar lagi. Gitu ya. Ini supaya netizen tahu job desk dari bisa berlangsungnya sebuah show gitu ya. Nah, kalau yang ngatur tiket lah, ngatur barikade, nanti antrian gimana, itu lebih apa namanya? Itu biasanya dibilang overlay atau floor production yang ngerjain. Floor Atau production. Nah, ini bedanya ya. Jadi live production Indonesia itu lebih ke technical consultant-nya. Yes. Nah, selain itu berarti lu sampai stage machinery, sampai rigging semuanya itu Iya, kita yang semua merencanakan. yang ngatur ya?
bukan kita nggak punya barang, tapi gue yang bicara secara mengatur ini dipasang di mana, ukurannya gimana, kita yang mengkonsultasikan, kita berkoordinasi dengan vendor, memahami kebutuhan desain dari stage designer, bagaimana mengimplementasikannya ke dalam satu ruang, satu space, satu gedung, dan kaitan-kaitan teknisnya itu yang kita rangkum jadi satu di sini. Wow. Kalau live production Indonesia sendiri udah berapa tahun, Bro? Sekarang tahun ke-10. Tahun ke-10. Sebagai LPI 2014-2015 kita mulai ngebentuk itu secara badan hukumnya. Secara badan. Tapi kalau lu sendiri kan kalau terjerembab di industri ini sudah kalau gua berapa sendiri tahun? menjebloskan diri ke dunia pertunjukan dari tahun 2001. Wow, 25 tahun, guys. Jadi sudah proven lah pokoknya lah, sudah dibontang-banting lah itu. Nggak kaleng-kaleng lah, sudah teruji. Nih spill dikit lah, kira-kira show-show besar apa yang sudah lu handle selama ini? Kita tuh handle Jakarta Warehouse Project dari tahun 2014. With the Fest dari tahun DWP pertama. itu ya namanya. Dari panggung segini sampai segini. With the Fest With juga? the Fest. Itu DWP itu round berapa ribu tuh kemarin? With the Fest itu biasanya sekitar 20-25 ribu per day ya. 25.000 per day, which is berapa hari? 3 hari. 3 hari, jadi total 60 ribuan kira-kira. Sekitar segitulah. With the Fest? With the Fest biasanya sekitar 15-20 hari Per day. Wow, keren banget. Sorry bentar ya. It's okay. Ya, Moni. Ini real jadi kelihatan gitu. Jadi bener-bener kita itu tembak langsung untuk Enggak, podcast besok. With the Fest, terus apa lagi? With the Fest, Joyland. Joyland Bali, Jakarta. Joyland dari tahun 2011 gue juga terlibat, belum jadi LPI itu waktu itu. Udah gue yang mengerjakan. Itu gede banget itu Joyland itu juga itu. Synchronize, Pestapora. Festival, Pestapora. Terus kalau one of concertnya Guns N' Roses, Blackpink, Raisa, Really? GBK. Wow. Terus apalagi K-Pops, Big Bang zaman dulu 2013. Ya quite a few lah. Jadi netizen ya udah tahu kan siapa penjahat di balik layar itu semua ini mukanya ini gitu. Jadi kita privilege banget, kita langsung tembak langsung aja sama orangnya supaya kita tahu, dan semoga konten kita ini juga bisa menjadi berkah. Kita bukan ngajari sok-sokan enggak, tapi semoga ini menjadi gambaran kesibukan persiapan apa yang perlu dilakukan untuk sebuah show yang besar gitu. Benar. Nah, kira-kira Cang, itu untuk kita ngomong pagelaran Sabang Merauke deh. Ini lu prepare tuh dari sejak berapa lama? Dari Perencanaan. berakhirnya hari terakhir tahun lalu. Jadi begitu kelar show tahun lalu langsung PO tahun berikutnya gitu. Iya, tahun lalu memang cukup cepat karena setelah itu memang dari klien langsung kita pengen lebih besar. Mereka mulai mencari venue. Dari mencari venue juga udah mulai ngajak, mulai diskusi ya kan. Jadi biar kita gue cukup senang karena bisa langsung kasih konsultasi di awal. Kalau di sini kebutuhannya kan begini, ya kan, kurang lebihnya kan begini. Jadi bahan masukan buat klien juga, buat mereka pikir oke ini cocok atau enggak untuk melakukan si pertunjukan ini. Jadi ini. tahun lalu sekalian evaluasi, briefing, langsung persiapan untuk tahun berikutnya. Kira-kira kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Nah, oke, dari LPI sendiri pertimbangannya apa dari teater JI Expo yang nyaman, dingin, lebih kursinya udah siap semuanya, panggungnya sudah ready gitu. Akhirnya memilih Indonesia Arena, apa aja pertimbangannya? Yang memilih bukan kita, tapi klien. Tapi setelah mereka memilih Indonesia Arena, kita langsung kasih tahu, oke, kalau di sini kelemahannya akan seperti ini. Karena kita terbiasa selama 3 tahun, berarti kan 3 di ruang pertunjukan yang memang proscenium, sudah enak, rapi, ada fly system, itu dengan kita pindah ke sini akan ada hal-hal yang nggak bisa kita buat. Lebih banyak kerepotannya gitu ya. Tentu karena akan repot. Ini bukan tempat pertunjukan, tapi tempat olahraga. Gitu. Secara set desain pasti akan berubah. Secara audio sangat menantang. Karena Indonesia Arena kayaknya teman-teman tahu susah untuk ditaklukkan itu kan. Kalau kita ngomongin acoustic treatment, kayaknya nggak ada acoustic treatment di sini kan ya kan. Ada ruangan aja. Iya. Itu pernah silakan netizen yang belum nonton scroll aja waktu liputan saya di Super Diva waktu itu. Nggak gampang menundukkannya gitu ya. Bukan karena salah pemasangan atau sistem, enggak. Tapi karena memang arenanya, venue-nya memang venue olahraga. Gitu. Iya.
Dan waktu itu kebetulan 360. Iya. Nah, sekarang apakah formatnya 360 atau formatnya seperti apa, Cang? Sekarang 3 sisi sih penontonnya. Oke, Jadi nggak 270 derajat Iya. ya kira-kira. Iya, kurang lebih gitu. Arena jadi 3 sisi. Berarti kan ada coverage yang mesti dilebarkan juga secara suara dan Ya. view penonton juga. Keren banget ya. Ini ya. Saya bocorin dikit boleh ya? Silakan. Cang? Tuh, Technical Production Book. Ini loh ya. Repotnya mempersiapkan sebuah show itu kerjaannya, drawingnya, single line-nya itu sebegitu complicatednya dari rigging sampai pro audio visual lighting gitu Iya. ya. Apa sih yang pertama kali lu persiapkan untuk sebuah show, let's say PSM? PSM dari melihat ruangan gue udah bisa langsung bayangkan gue harus pakai sistem ini. Sistem dalam arti secara struktur dulu ya kan. Ya. Pertama kan gue mesti bisa mengakomodir kebutuhan lighting LED yang digantung. Ya. Karena terbiasa di ruang pertunjukan. Oke. Di ruangan ini tidak bisa digantung karena strukturnya tidak kuat untuk itu gitu kan. Secara audio gue memang nggak expert secara sistem engineering tapi gue paling nggak udah bisa tahu posisi audio harus di sini, seberapa besar, seberapa tinggi yang buat di cover, penonton paling depan di mana. Sedang kalau kita lihat kan panggung ini menjorok sampai ke depan sekali gitu kan. Berarti ada kemungkinan ada spill, ada feedback yang bisa terjadi kalau kita salah gitu kan. Jadi di situ mulai mendevelop dari situ dulu tuh. Kemudian bekerja sama dengan stage designer, mulai ngobrol, maunya begini. Nah itu proses diskusi Dimana tektok yang stage terjadi. designer itu bukan bagian dari LPI, itu ada sendiri. Bukan, gitu ada lagi, ya. stage designer Ada lagi. lagi juga lighting Ada designer. lighting designer, gitu ya, iya kan? gitu ya. Gitu. Jadi dari situ mulai tuh berkembang tuh kan struktur yang kita lumayan mengeksersis beberapa struktur dari HGSS pakai aluminium truss biasa atau pakai ring lock gitu kan. Ini nggak semuanya ngerti nih, Cang. HGSS itu apa? Jadi kita mesti breakdown dulu. HGSS itu adalah sebenarnya roof structure yang dimiliki oleh Mata Elang di Itu Indonesia. roof structure gitu ya. Rigging orang mungkin dengernya gitu Ya. kan, yang tinggi besar. Kalau ini kebetulan besar banget, load capacity bisa sampai 80-100 ton dan ketinggiannya bisa sampai 19 meter clearance sebenarnya. Oke, kita emang harus pakai ini. Cocok dan kebutuhannya untuk ini gitu kan. Jadi bukan berarti semua harus pakai ini. Ya. Tapi kita selalu lihat kebutuhannya apa gitu kan. Ya. Jadi emang mesti ternyata kebutuhannya harus pakai si HGSS ini, si roof structure yang dipunya oleh Mata Elang ini. Ya, jadi ini nanti kita akan gerebek on-site. Seperti apa itu yang diceritain Echang tentang HGSS. Dan dari sini kita sudah tahu nih ya, jadi secara vendor untuk PSM tahun ini sama Mata Elang gitu Yes. ya. Mata Elang. Jadi itu apa aja yang Mata Elang provide? Mata Elang provide dari roof structure, HGSS-nya ya, roof HGSS, structure. lighting, trusses juga, LED, audio, Oke. ya itu. Jadi betul-betul pro AVL-nya Ya. sudah under dia semuanya Yes. gitu ya. Kayak misalnya nih, ini sampai gua ngelebar dulu nih ke genset, electrical, Iya. powering system gitu tuh langsung dari Mata Elang juga atau lu ada mesti tunjuk Enggak, vendor kita lain? tunjuk vendor lain. Oke. Jadi biasanya emang gitu satu vendor electrical vendor kita tunjuk juga buat Oke. bisa mengcover kebutuhan listrik dari masing-masing departemen. Which is itu tetap under tanggung jawab LPI berarti LPI, ya? Karena yes. teknis itu Iya, ya Mas Ian ya. Oke, wow, keren banget. Jadi sekian lama untuk mempersiapkan itu dan bagaimana skema SOP koordinasinya nih sama dari owner nih, pemberi kerja. Gua mau punya event nih, segini, tempatnya segini. How to arrange dengan big system seperti ini, apa sih yang seorang Echang lakukan di LPI? Awalnya memang pasti perencanaan dulu, digambar dulu. Gambar dulu ya, bikin gambarnya, Ini trustnya gitu take ya. months untuk create ini ya kan. Sebulan sendiri, Months. berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Mannya pakai S ya. Months karena itu progres kita buat dulu secara dasar, ntar desainer mulai masukin gambar panggungnya kan. Wow. Gua mengkompos jadi satu lagi, ini bisa masuk LED-nya sini. nih ya. Ini masih bolak-balik revisi dan gitu-gitu dulu ya. Mana yang muat, mana yang enggak, harus direvisi gitu kan. Ntar lighting masuk, visual LED masuk. Setelah jadi mulai berhitung secara calculation load-nya juga ya kan. Untungnya kalau kita pakai GSS enak, besar banget kan load-nya. Jadi kita bisa taruh apa aja. Tapi kita tetap hitung detail ini berapa ton, Total kita 30 ton yang Sudah kita pasang. diperhitungkan sedemikian rupa Son. Gitu ya. Luar biasa gambarnya, titiknya. Ya, masuk kenapa? Keren banget. Ini sampai audionya. Nih ya. Supaya kita ngerti ya. Inilah yang dikerjakan oleh seorang technical consultant dari sebuah show yang besar. Jadi supaya kita bisa ngerti ya. Tidak semudah itu untuk kita melakukan persiapan
dalam sebuah show gitu. Tuh, sampai di lightingnya, penempatannya. Lighting, rigging point, titik-titiknya di mana itu Nah, kita buat. yang menentukan, gua butuh nih speakernya sekian box, beamnya sekian banyak, titiknya sekian banyak, itu dari lu sebagai technical consultant yang request menjadi sebuah BQ inquiry gitu, atau vendor yang mempropose ke lu? Dari kita biasanya. Oke. Nah, jadi ya di sini untuk audio kita pilih DNB. Tapi ngobrol juga sama Mas Eko karena dia akan mixing ya kan. Dengan Mas Eko, dengan Pak Toto, dengan tim audio lah kita ngobrol dulu. Ini kebutuhannya ini, kira-kira apa yang cocok gitu kan untuk di sini dan dia bisa mengcover area ini gitu kan. Yang kita butuhkan di sini lebih clarity daripada bass yang pumping ya kan. Karena karakter musiknya sendiri. Kita butuh ini dan mungkin nggak jangan yang terlalu berat gitu kan. Di sini juga throw-nya nggak terlalu jauh kan, karena kita pakai posisi yang memanjang. Jadi dari speaker ke penonton tuh nggak butuh throw yang jauh, butuh yang long through. Iya betul. Jadi makanya akhirnya kita memutuskan kita pakai DNB system buat di sini ya kan. Audio ntar konsol juga kita cek. Mas Eko maunya apa gitu? Apakah mau Yamaha atau mau Digico gitu kan? Dengan kebutuhan channel list yang besar juga, berarti mesti dilihat lagi tuh. Oke, ini akhirnya dipilih pakai Digico. Di sini kita pakai 338. Di belakang pakai SD10. Plus 2 CL5 depan, 2 CL5 belakang. Jadi itu yang secara sistem audio tuh. Oke, setelah itu baru saya lempar ke Naryo buat breakdown kebutuhan RF, kebutuhan apapun itu kan, channeling. Saya udah sabar dulu. Ini bikin nafsu nih netizen langsung kan. Sebutan merek-merek dan tipenya itu bener-bener bikin nafsu gitu ya. Tapi kita balik drawback dulu nih, bro. Jadi kita mesti tahu kontennya dulu kan, narinya, bentuk panggungnya seperti apa, itu dulu kan ya berarti ya. Betul. Lu mesti tahu dulu dari kreatifnya dulu berarti ya. Kreatif, lalu panggungnya. Nah, panggung sendiri ini juga langsung Mattel juga gitu, langsung. Enggak, kalau panggung ini secara build dibikin oleh Eki. Eki tim staging yang bikin dari Sabram Rocket ke-3 atau ke-4 gitu kan. Mereka yang bikin dengan Mas Is sebagai desainernya gitu kan. Itu mereka yang buat. Itu jadi dulu clear. Nah, apakah ada hidrolik, ada yang permainan panggung, stage machinery ada? Di tahun ini belum pakai stage machinery. Cuma kita udah melihat tahun depan kita akan siap-siap. Jadi panggung ya, ini selesai dulu nih. Panggung, seketika panggung kelar baru lu tentuin gitu ya titik-titiknya, karena kan mereka nari di mana, nyanyi di mana, munculnya di mana, itu gimana prosesnya? Itu stage designer, dia yang tektokan dengan director. Mereka dia karena dia membuat desain ini kan karena kebutuhan penari di sini gitu kan. Gua yang gua memasukkan ke dalam gambar besarnya gitu kan. Kalau gua melihat misalnya Mas yang misalnya kita lihat island ini, oval ini konflik dengan tiang gitu kan, akan merusak estetika, apakah harus dipindah gitu, itu yang gue konsultasikan ke desainer. Itu untuk lighting sama audio juga tentunya kan lu juga pikirin ya, penempatan stage monitor, terus narinya yang pakai mic jangan sampai bikin feedback membelakangi main speaker misalnya gitu ya. Dan memang nih posisi kalau lihat speaker di sini, PA di sini, penyanyi bisa di sini kan, makanya ya itu kan rawan feedback. Jadi itu kenapa kita harus pakai struktur ini akhirnya, karena gue butuh clearance tinggi supaya bisa gantung speaker yang tinggi, kita nggak perlu tilt banyak. Jadi direct ke penonton di tribun yang paling bawah ini sesuai dengan dispersi suaranya tanpa kena ke spill banyak ke main area untuk performance ya. Dan yang lebih gila Son, itu ini nih, visual sistemnya dengan panggung yang segede gaban kayak begini nih. How to arrange, gimana lu men-set up dan mendesain secara visual ini? Lu sama Mata Elang nih gimana nih koordinasinya? Ya kita udah kerjasama lumayan lama ya, lumayan belasan tahun. Jadi gue udah tahu apa yang mereka punya gitu kan, apa yang mereka bisa bikin. Jadi gue udah langsung bisa gue gambar, gue taruh. Paling gue cuma tinggal ngobrol ke mereka gitu kan. Gue bikin kayak gini bisa apa enggak gitu kan, mampu apa enggak gitu kan. Dengan kebutuhan ini, nanti mereka biasanya
oh ini Cang mungkin mesti geser sedikit itu. Ya. Gua harus sesuaikan lagi. Oke, sampai udah oke, baru kita sampai ke final drawing yang dipakai untuk bekerja sama tim gua. Tim gua juga ada master riggernya juga, ya kan? Ada production staff yang lain. Kita juga saling diskusi. Ini gua taruh ini mungkin apa enggak gitu kan? Secara waktu, secara ini persiapan, ya gitu. TikTok itu diskusi itu terus jalan. Kita mesti ngobrol sama stakeholder ya kan? Tim, the whole team gitu kan. Ya. Jadi nggak cuma one man show gua gambar terus belum tentu jadi ya kan. Itulah perlunya koordinasi dan komunikasi ke gitu. semuanya. Nah satu lagi nih Cang yang gue pengen tahu, apa sih pandangan seorang Echang LPI yang sering handle show-show yang cukup besar gitu tentang safety? Karena kan ini titiknya pasti, waduh ini bongkar pasang nih masalahnya gitu loh. Apa sih pandangan lu tentang menyiapkan sebuah sistem Pro AVL itu dari sisi safety itu? Safety ya selalu terdepan, ya kan? Pasti. Nah, apa consider lu yang lu push ke vendor ini? Barang, kualitas, pemakaian yang benar, cara menggantung yang benar, terutama dengan ini kan banyak hal yang harus di-rig ke atas, digantung kan. Ya. Jadi rigger gua selalu juga cek refill, selalu cek gitu kan. Ini penggunaan shackle-nya udah bener apa enggak itu kan, ini barangnya layak apa enggak gitu. Terus kita cek dulu, kita tanya ke ini, cek lagi. Di sini ada penggunaan sling, ada aerial juga. Dari tim Piranha untuk pembuatan slingnya itu dari posisi tribun ntar ada turun pakai sling, ntar turun di panggung ya kan. Kemarin juga setelah mereka coba terus gue lihat ini kayak contohnya ya shackle-nya salah nih, ref masang ini mesti gini-gini, minta diperbaiki gitu kan, kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang kita penting, terutama dan beban juga gitu kan. Jadi kita menghitung beban harus benar gitu kan. LED segini 10 ton ya kan. Mampu nggak roofnya untuk load seperti ini ya kan? Lighting total 8 ton, belum dengan truss dan kabel. Speaker 2,5 ton, hampir 2 ton gitu kan. Itu hal yang mesti kita hitung benar gitu kan. Itu di tim lu sendiri udah ada yang ngitungin itu ya pokoknya ya? Ya perhitungan gua itunya kan harus... gue yang ngitung. Sama Revi juga, biasanya gue Revi hitung lagi nih, udah bener apa belum? Hoist di sini, kita distribusi bebannya udah bener. Jadi lu punya tim konstruksi berarti ya? Yang konstruksi enggak, sipil lah, kalau sipil enggak. Kalau sipil ada itu ada civil engineering yang harus berhitung secara main structure. Tapi kalau untuk riggingnya, untuk rigging, untuk menggantung trussnya, kita udah bisa lihat dengan satu truss ini total bebannya lampunya misalnya 600 kilo. Berarti kita dengan span 12 meter kita harus pakai truss yang ukuran berapa, hoistnya di titik yang mana gitu. Jadi paling enggak itu ilmu yang kita punya untuk rigging sistemnya. Itu masih mending karena berurusan dengan barang. Bagaimana juga tahun lalu aja kan Yura Yunita masih ada yang naik turun terbang gitu ya. Nah, yang kali ini tahun ini ada dong itu dia. Ada swingnya turun ya, tambah tinggi malah. Hubungan dengan manusia ini masalahnya, safety-nya gitu ya. Safety faktornya dengan manusia kan tambah tinggi. Harus lebih tinggi gitu. Biasanya kan? Di 5:1 mungkin ini jadi 10:1 gitu. Jadi itu yang makanya kemarin gua cek lagi, gua selalu tiap pagi selalu cek keliling ya kan, apa yang lihat kasat mata. Kadang kita suka lepas kan. Gitu ya. Tim banyak memang udah lihat, tapi kita juga selalu lihat lagi gitu kan. Oh kemarin ketemu nih kayaknya kurang ini nih, mesti kita sebenarnya nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa, tapi yang benar nih begini mesti. Itu yang akhirnya kita perbaikin gitu. Nah itu ya netizen se-Indonesia Raya. Kita kemarin baru bahas tentang salah satu safety itu grounding. Bagaimana kita bagus mikir grounding. Ini kalau show yang segede gini itu jauh lebih complicated lagi. Bukan hanya terhadap kekuatannya secara sivilnya di equipment, tapi juga terhadap manusia, show-nya, artisnya. Tapi juga jangan lupa sama manusianya. Nah, apakah itu juga di dalam area scope kerja LPI sebagai technical consultant tuh supaya safety buat penonton, misalnya terjadi something force major, arahnya larinya masih kemana, emergency-nya itu ada sendiri atau gimana? Kalau itu lebih ke crowd control ya, untuk mengatur penonton nih, misalnya terjadi emergency ya larinya kemana, ingress-nya harus berapa lama ya kan itu. Kita memastikan peralatan panggung kita sudah bekerja dengan aman. Ya kan, saat kita bekerja juga pastikan kita bekerja dengan aman gitu kan. Gitu. Nah, dari LPI sendiri gitu, Cang, lu tuh punya standarisasi target ketika lu request
ke vendor misalnya, nanti event ada nggak sih yang lu tentuin target di titik ini, pokoknya gua mau sekian dB, pemerataannya sekian, lalu secara lighting juga lumensnya lu targetnya seperti apa, itu lu request atau gimana? Biasanya kalau untuk audio itu pasti gua akan lepaskan ke sistem engineer sama Mas Eko gitu kan. Paling nggak dari perencanaan ini kita udah tektok kan, dong diskusikan. Oke, ini bisa untuk mengcover ini. Ntar begitu pelaksanaan, paling nanti pas mereka mulai tuning, gue mulai ikut keliling juga. Di sini masih kosong kan, masih ada blank spot itu kan. Ini mana masih diisi atau ternyata area ini penonton nggak nyampe sini, berarti ini bisa kita tilt dikit atau apa gitu. Jadi itu yang lighting gue serahkan ke itu bagiannya LD. LD yang menentukan dia mau gimana. Gue membuat plotnya dia masuk ke sini. Ini netizen soalnya nih dari ujung-ujung bumi ini soalnya nih. Jadi mesti tahu bahasa-bahasa ini juga, dan kita familiar dari tadi udah disebutin. Jadi tahun ini pasti sama ya, masih Eko Sugiarto ya, Eko S ya. Mas Eko masih bertanggung jawab dan pasti ada Alan juga nanti ya. Alan dia bertanggung jawab untuk di headsetnya. Kita gerbek juga nanti. Di monitor ada Nario sama Andi. Di monitor Nario sama Andi. Terus untuk LD-nya ini siapa? LD Jamie. Kemudian visualnya itu dari Taba yang buat. Dari Taba. Oke. Kalau operator sudah timnya Mattel semuanya. Operator enggak? Semua dari tim masing-masing. Operator, lighting operator ada timnya Jamie, ada Wanto, sama Yosef. Di VJ-nya ada Tanto dari timnya Taba. Audio kan ada masing-masing ya kan. Ada SFX operator juga, ada laser operator juga. SM-nya ada Bu Untari yang akan mengapalai jalannya pertunjukan ini. Nah ini sebelum kita nanti mau izin boleh kita gerbek liatin apa yang kita omongin langsung ya. Harus. Gitu ya. Nah terakhir nih, kira-kira apa sih yang lu jembatanin antara tim kreatif dari owner nih kan pemberi kerja nih. Gua mau show-nya nanti kayak begini, lalu diterjemahkan oleh kreatif, menerjemahkan dari kreatif kepada peralatan segini banyak gitu. Apa sih yang seorang Echang LPI lakukan? Ikut membaca naskahnya ya kan, tahu pertunjukannya apa gitu kan. Jadi walaupun gua teknis justru harus tahu pertunjukan seperti apa. Tetap nggak boleh hilang. Dasarnya itu tetap itu gitu. Walaupun ini science gitu kan, teknis kan. Tapi kita bekerja di bidang seni kan. Ada rasa yang jadi kita mesti merasakan sih. Kalau gue pribadi, gue selalu bilang gue teknis ya A, B ya kan. Tapi art itu A bisa jadi dirasakan seperti D atau kayak gitu kan. Nggak mutlak tuh ya. Jadi kita mesti ikut juga gitu. Tapi bukan berarti jadi menomorduakan kebutuhan teknis juga. Jadi harus seimbang sih. Jadi tapi kita ngerti juga artnya seperti apa gitu, kemauan director seperti apa. Kan mungkin gue maunya begini, tapi mungkin kita bisa pikir, oh mungkin bisa diganti seperti ini. Jadi itu lagi-lagi kita belajar mengerti pertunjukannya seperti apa. Samanya kayak konser juga itu musik ya kan. Musik EDM, rock beda kan karakter kan. Berkaitan sama penggunaan speaker juga kalau menurut gue ya kan. Begitu mungkin rock perlu in your face, lu pakai Claire enak ya kan, pakai Mayer mantep tuh kan. Begitu yang lebih mungkin EDM, pakai DNB, pakai akustik kan gitu. Jadi itu yang kita itu taste lah ya, udah. Itu taste, itu kan karakter seperti kan seperti ini juga makanya. Kalau di sini mungkin kalau gue pakai Claire jadi nggak cocok nih kan kayak gitu. Jadi itu hal-hal menurut gue itu berkaitan, itu penting juga buat gue sebagai profesi ini tahu mendalami mengikut juga sih. Jadi pengalaman penting banget ya, karena lu lama-lama kan kenal kan, oh ini tes ini karakter speaker ini cocok nih buat yang namanya orkestra misalnya gitu ya. Itu waduh nih Mayer barang jadi nih orkestra. Begitu mah yang ajeb-ajeb yang mau in your face gitu-gitu, waduh tenaga di ini nggak kalah nih. Gitu, ya. Dan salah satu yang penting adalah communication skill ya untuk menerjemahkan dan ngobrol sih, mesti ngobrol. Karena kalau kita jalan tengah jalan juga ini udah jadi kan, ya nggak bisa nih, ya kan. Spill dikit dong Cang, suka dukanya, dan pernah nggak sih ada sesuatu yang lu alamin gitu, entah suka entah duka, yang something nggak pernah banyak lupa dari yang lu ini yang bener-bener wow dalam sebuah event besar gitu. Macam-macam sih, karena tiap pertunjukan mau kecil mau besar beda. Dalam konteks komunikasi ini ketemu kan, ini kan kita ketemu urusan sama sesuatu yang barang seni ya, seniman itu kadang nyeninya itu rada banyak gitu loh. Emang mesti tahu aja. Ada yang baperan, ada yang iya pasti. Karena mereka pakai perasaan, rasa. Jadi udah kenyang lah ya kayak begitu. Iya kan ya,
ya waktu memang yang menjadikan seperti sekarang gitu, bisa mengerti ngobrol dengan director yang ini, dengan desainer ini, gimana cara bilang nggak bisa gitu kan. Karena nggak mungkin nggak bisa, kita nggak bisa gini. Kok nggak bisa gitu kan? Lo mesti cari solusi kan gitu. Jadi caranya tuh kita mesti ada artnya gitu. Iya, tapi ya gitu. Komunikasi kalau kita malas ngobrol ya akhirnya suka lewat. Akhirnya akibatnya begitu kita masuk ke production day udah kesini jadi lebih banyak kendala yang kita temui gitu. At the end, time will tell the truth bahwa waktu itu yang menguji segala sesuatu. Pengalaman, bekerja sama, komunikasi, kita mesti fleksibel dan luas, nggak bisa kaku-kaku amat juga gitu kan. Ya, makanya gunain persiapan. Persiapan tuh supaya kita memastikan kalau gua kan hope for the best, prepare for the worst gitu. Jadi kita siapin yang paling baik gitu kan, tapi kita udah bisa tahu nih kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi gitu kan. Nah, kita berusaha mengeliminasi itu, mengurangi itu kan. Jadi nggak terlalu banyak kejutan yang harus dilakukan di lapangan itu. Sedang waktu kita kan sedikit ya kan. Karena kalau kita gagal mempersiapkan, sebetulnya tanpa sadar kita sedang mempersiapkan untuk gagal gitu kan. Memang itulah perlunya persiapan, dan ini keren banget kita ngobrol, ternyata nggak sesimpel, nggak semudah itu Bambang. Kalian yang selama ini nonton kayaknya wow itu ngeritik seenak jidatnya, netizen kan paling kejem gitu kan. Kalau wah kurang ini, tapi apa yang kita omongin ini adalah kekraudetan, kesulitan, kerepotan yang ada dihadapi di backstage gitu ya. Cang, mohon izin, boleh ya kita gerebek, kita sambil jalan. Soalnya gue lagi mau cek kita sambil jalan, kita ngecek supaya netizen se-Indonesia Raya bisa melihat seperti apa persiapan pagelaran Sabang Merauke Hikayat Nusantara bersama Echang. Live Production Indonesia, capcus gasken, push. Nah, netizen se-Indonesia Raya ini langsung saya membelakangi main stage pagelaran Sabang Merauke masih sama Echang, dan langsung ketemu penjahatnya berdua di sini. Seperti yang kita ketemu tahun lalu. Apa kabar Mas Eko? Waduh, sehat-sehat. Gua sampai bosan lihat ini si Rewo-Rewo ini. Dia omnipresent soalnya. Hadiratnya di mana-mana. Mas Eko, spill dikit dong. Belakang di ND kita pakai berapa banyak? J kayaknya ya? Berapa? J 12. Berapa itu Lan? 12%. Jadi ini posisinya kita melebar kan berarti ya? Panggungnya ya? Ini enggak 360 kayak waktu Super Diva dulu, ini 270 berarti ya? 270. Jadi malah yang ke outfield-nya yang lebih banyak berarti ya? Iya. Sama banyak ya? Sama. Cuma di outfield-nya nggak ada satu. Jadi 16 ya, ini satu splay ya. Jadi 16, 4 splay gitu ya. Cup juga ada yang di hanging atau ada yang di... Semua di hanging. Semua di hanging. Iya. Mas Eko, apa persiapan khusus yang berbeda dibanding dengan tahun lalu? Dengan tempat yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Kali ini kan karena di arena ya kita harus siapin kondisinya. Kita udah tahu pasti ada tarian luar biasa besarnya di depannya segala macam. Jadi saya udah request dari awal untuk hangingnya setinggi mungkin sama Echang. Terus saya juga request. Kenapa hangingnya setinggi mungkin? Supaya netizen tahu nih. Supaya nggak feedback. Karena nanti nyanyi depan speaker semua. Nah ini tadi nyanyi sama headset. Echang ngobrol udah kelihatan itu soalnya, gila ini panggungnya speakernya membelakangi artis. Iya. Jadi itu salah satu solusi ya, hangingnya masih tinggi dan tiltnya rada ini ya kayaknya ya. Sub kita juga gantung, jadi nggak ada sub di bawah. Sama sekali nggak ada ground sub. Nggak ada ground sub. Nggak ada ground sub. Terus salah satu menghindari feedback juga. Monitor sistem ada banyak pakai stage monitor juga? Oh enggak. Kita rata-rata semua pakai in-ear. Semua in-ear sudah? Ya, semua ini. Enggak ada stage monitor? Enggak ada stage monitor. Ada backup vokal kalau apa? Untuk backup ada, tapi di depan banget sama di belakang banget malah nggak ada. Apakah ada outfield untuk di panggung itu supaya ada. Outfieldnya pakai YME. Oh, Yang Maha Esa guys. Yang Maha Esa. Jadi itu untuk lebih ke stage feel berarti ya? Stage feel. Jadi stage feel belakang. Ya. Wah, ini lagi persiapan nih H-2 nih. Nah, sebelum kita gerbek di FOH-nya, mixer pakai apa? Boleh tolong di spill 338 sama CL. 338 sama CL. Kenapa harus ada dua di FOH? Sistemnya gimana? Satu inputnya banyak, jadi nggak. Oke. Tapi juga fungsinya berbeda. Ada yang khusus untuk headset,
mikrofon, satu khusus untuk musik. Jadi memang total input berapa banyak? Harusnya lebih dari 164 kan? Ini sama monitor nih pasti nih berapa ya? Kamu pegang monitor atau pegang RF nih? Telepon juga. Cuma perang untuk vokal. 178. Wow. Kalau monitor pakainya tadi SD10. SD10 satu aja cukup ya? SD10 sama CL sama. CL. Oh sama CL. Oh jadi CL connect FOH monitor, Ya. SDJICO juga FOH monitor gitu. Iya. Channelnya Sama. disaming gitu Iya. atau Yang CL ke Digico. oh di CL jadi kayak sub mixer berarti ya? sub-mixer. Masuk ke situ Iya. dulu. Band, jumlah band ada. Kenapa harus dibikin channelnya banyak gitu? Apakah Bandnya sih satu, orkes. langsung orkestra Terus aja sama gitu ya? band tamunya Padi satu. Apakah menggunakan sistem snapshotnya gitu juga dimaksimalkan? Ada di CL ada. Per scene-nya gitu? Ya. Bisa per scene, bisa. Kalau yang CL per scene. Oh, Untuk oke. in out. Ada berapa scene sih ini kira-kira nanti? 70. 70 scene. Iya, in out kan. Oke. In out. Dan snapshotnya bisa nggak masing-masing scene dong ya? Jadi sesuai kebutuhan aja gitu kan? Oh, masing-masing scene. Masing-masing scene satu In out. snapshot. Iya, in out. Kan ada 30 production. 30 production kita. Jadi in out ya 60, mungkin ada Wow. tambahan di tengah-tengahnya ada. Ini supaya jadi berkah buat netizen nih. Apa sih perlunya snapshot dalam sebuah sistem audio di pagelaran seperti ini? Supaya nggak lupa. Iya. Maklum Satu itu faktor supaya nggak U lupa gitu. ya. Maksudnya Gila. Ini orang gue tadi berharap jawabannya teknikal banget gitu ya. Ternyata faktor U doang gitu. supaya nggak lupa. Jadi kita bisa bikin settingan yang sangat Cengli. berbeda. Cengli, Yang iya. berbeda. Daripada kita nebak-nebak settingan sebelumnya kayak apa, snapshot aja. Itulah persiapannya. Jadi kita Iya. udah aturin bener-bener tinggal Iya. panggil. Gitu. Panggil aja. Tapi ini gila nih, 70 scene, setiap scene satu snapshot. Iya. Gitu Dua ya? snapshot. Bisa dua, bisa Bisa dua, Bisa bisa dua, tiga. bisa tiga. Iya, in out. Jadi mic in, mic out gitu. Lan, lu nyiapin snapshot gitu berapa lama biasanya sampai? Berarti kan Oh, beberapa udah latihan. lama. Udah kan? ada Udah latihan latihan, dari jadi Kempinski. ngikutin dari latihan terus ngikutin strip dulu. Oh iya, latihan Kempinski terus Jogja kemarin itu latihan Jogja, atau Jogja. show? Jogja enggak, kan enggak Audio nggak? Oh itu nggak ada. Oke. Jadi sepenting itu ya dalam sebuah pagelaran nih, karena banyak netizen yang nggak ngerti nih. Gila, apa nggak puyeng ya kita ngatur semuanya perubahan? Gila, botak dia udah. Iya. Di program aja. Ya. Soalnya ada yang rock. Misalnya mau nge-rock, drumnya bikin rock. Ya. Berikutnya soft, orkes gitu. Kan wave-nya bisa di preset. Gitu. Itu dia ya, makanya banyak yang nanya kenapa Digico atau mixer apa yang kok kenapa bisa mahal sekali. Money don't lie. Memang duit nggak bohong. Fungsi-fungsi snapshot seperti itulah yang bisa dimaksimalkan Ya, untuk show kayak gitu. Nah, kira-kira dalam satu show yang besar, apalagi touring gitu, big name international artist, sepenting apa menggunakan itu? Penting banget tuh. Maksudnya kita perlu, kalau udah channel banyak begitu, clarity kan yang kita mau. Ya. Kita harus pakai. Ya aku sih prefernya Digico karena clarity-nya Oke. paling bagus. Yuk sekalian mumpung di sini, mohon izin Mas Eko, Alan, boleh nggak kita sambil lihat di sana? Yuk, Silakan. capcus gaskan, push. Nah, saya sekarang sudah ada di FOH, Front of House. Keren banget, Cang, ininya, desainnya gitu ya. Ini supaya netizen tahu ya dan bisa membedakan ya. Jadi speaker-speaker yang merah putih itu bukan untuk speaker show-nya besok gitu ya. Ini existing kan ya, Cang ya? existing. Punya Ini kalau nggak salah V8 dulu. V8 ya. Jadi memang speaker existing yang dipasang untuk di Indonesia Arena gitu ya. Kenapa lu tadi bilang memanjang? Ini berarti melebar atau Lebar memanjang? panjang ya, kayak gitu. Oke, inilah panjang ke lebar. Oke. Ya kan? Jadi kita ngambil Lebar di maksudnya. sisi lebarnya gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi trust itu tadi di gambar yang sudah ada di desain itu, lu yang mempersiapkan semuanya itu Iya, berarti ya. Nah, tentang safety tadi, bagaimana sampai mempersiapkan jalur panggung seperti itu tuh gimana tuh, Cang? Apa yang lu pikirkan? Ya kekuatan struktur kaki-kaki dengan lumayan 5 meter tuh yang paling belakang tuh tinggi itu. Jadi itu mesti kita pastikan tuh kuat ya kan. Benar pemasangannya struktur. Kemudian belakang panggung juga ntar bisa lihat kita bikin jalur akses yang benar jadi rapi. Karena banyak penari crossover di sana. Jadi semuanya kita pastikan aman buat penari juga.
saat acara. Nah, itu sampai LED di atas segala itu nanti memang untuk area di atas atau memang ini bagian dari sebuah sistem? Ini akan jadi iMac, image magnification ya. Jadi kan karena kemarin agak masih kita obrolin apa kita pakai apa enggak, karena kalau kita pakai kan mata orang akan kebagi dua gitu kan. Ya. Tapi setelah ngobrol sama director, dia membutuhkan itu juga karena banyak ekspresi yang harus dilihat penonton tapi nggak kelihatan. Di atas nggak bisa lihat kan masih dekat kan. Jadi akhirnya itu akan mengambil banyak close up mengcapture si ekspresi penari dan penyanyi atau karakter-karakter yang lain. Nah, untuk penataan FOH ini pembagian dari lighting, audio, visual, multimedia itu semua under your responsibility itu. Iya, betul. Karena ini kan FOH sama panggung merah ini kan bagian dari teknikalnya ya kan. Nah, ini karena ini di FOH kita panggil sama Sing Bau Rekso gitu ya. Sing Bau Rekso mana? Mas Eko dan Alan boleh. Lan, sini Lan, gue mau tanya-tanya nih Lan. Nah, tadi kita sudah ngobrol sama Ecang kan tentang stage-nya ini. Apa sih yang LPI lakukan gitu ya untuk membangun sebuah sistem seperti ini. Sekarang kita sama Sing Bau Rekso langsung nih, juragane audio di FOH gitu. Pakainya 338 ya? Iya. Pendek banget ngelesot gini, lesehan atau mau ini nuansanya kayak Malioboro gudeg gitu. Tinggi dari CL soalnya. Jadi kalau sama tat panjangnya dia lebih tinggi. Di supaya kelihatan ya sound ya. Jadi ini 338, lalu yang di sininya CL5 gitu ya. CL5. Rak pakai SD rack semua? Pakai SD rack ya. Pakai SD rack, terus untuk CL-nya Rio biasa. Jadi sistemnya koneksinya ini lebih ke submixer masuk ke sini sebagai tambahan channel, di mana CL-nya juga langsung link FOH monitor gitu ya. Oke. Nah, snapshot itu mohon izin kalau boleh seperti apa sih Mas Eko dalam sebuah persiapan? Itu aja dulu deh. Sini lihat Son. Tadi kita membahas tentang snapshot karena ini sering kali yang jadi pertanyaan di kolom komen gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, snapshotnya ini dari Open Gate kita udah bikin snapshot. Jadi dari pas Open Gate itu udah ada snapshot. Lu tinggal pencet-pencet puter gitu doang atau tinggal itu recall. Oke, sampai seberapa Lan? Coba Lan, sampai paling bawah tuh. Ya. Scroll. Jadi betul-betul sebuah show yang besar itu bener-bener Alan sama Mas Eko itu mempersiapkan 72 snapshot. What a preparation gitu loh. Dan setiap setting snapshot itu berbeda. Apa yang berbeda Lan? Jadi ada beberapa request di beberapa scene itu pakai reverb, pakai efek yang dia minta untuk efek yang pasti beda ya. Equalisasi di channel-channel mirip-mirip aja sih sebenarnya. Mirip-mirip aja. Cuman on-off-nya itu dynamic processor mirip, semua sama. Cuman yang mikrofon yang aktif itu yang beda-beda gitu ya. Karena kan yang main beda, yang nyanyi beda setiap gitu. Scene-nya ada beberapa, ini semua notes-nya. Cuman ya lumayan sih kalau mau baca ini lumayan ribet. Jadi dipersiapkan. Ya. Script, sorry. Nah, memang ini perlunya selain tentang snapshot, apalagi dalam show yang besar ini yang kira-kira harus dipersiapkan gitu lah. Mikrofonnya yang harus kita siapkan dari awal, mau pakai mikrofon apa kan? Mikrofonnya, maksudnya pemilihan mikrofonnya. Mikrofonnya harus kita tentukan dari awal. Jadi dynamic, condenser apa yang sesuai gitu ya. Jadi untuk nyanyi kita udah siapin WM. Yang tahun lalu tidak ada. Ya kan? Nah, tahun ini untuk khusus nyanyi kita semua mewajibkan semua penyanyi untuk pakai WM. Kalau yang lain tetap pakai headset. Total WM wireless ada berapa channel? WM ini totalnya ada 18, cuman yang dipakai 16 saja. Cuma 16? Nggak terlalu banyak ya sebetulnya? Karena ada backup headset kan. Oke. Nah, kebanyakan lebih handheld atau headset nih ininya? Kalau mereka dialog udah pasti headset. Ibu, ini Mbok disuruh istirahat, pegel loh ditahan ini terus. Sudah mbak. Monggo Bu. Cuman karena ini kebanyakan lagu, udah pasti pakai WM. Nih, spill dikit nih, sorry nih. Ada yang playback juga gitu atau lebih banyak? Nggak ada. Semuanya live ya? Semuanya live.
Padahal total ada berapa show? Ada 4 ya? Satu ada 2 kali kan ya? 5 sama pre-show kan. Itu sama pre-show 5 ya? Pre-show 1. Wow. Oke, nah ini tadi yang Yamaha. Sekarang kita gerbek nih, coba Mas Eko, kalau selain snapshot, apalagi yang seorang Eko pikirkan untuk sebuah pagelaran yang besar? Processing pastinya ya. Processing. Kayak pakai 338 ya enaknya kan Oke. processingnya bisa berlapis. Oke. Ya kayak misalnya, Processing dynamic processor ya berarti ya? Iya, jadi mungkin banyak yang nggak tahu nih kayak misalnya Mas ya, misalnya kita kalau di Jiko yang 338, Oke. 852, ini kan ada SD dan Master. Ya. Kan? Jadi kita bisa pakai buat misalnya nih kita udah pakai ini kan biasa nih. Ya kan ada dynamic EQ-nya, Oke. ya kan gitu kan. Tapi kalau kita switch ke Master, kita bisa kasih distorsi yang berbeda misalnya. Oke. Ini nggak ada di tempat lain nih. Cuma ada di sini. Ini tips and trick yang spesifik Ya. hanya ada di Digico Quantum 338. Ya, ini master chipnya nih Oke. lain banget suaranya. Cuman aku pakainya di sini. Nih, sampai ke sini. Sekomplikated itu dan ini sangat membantu sekali. Bantu banget. Cepet-cepetan. Oke. Ini kalau dimatiin, bisa. Karena kebanyakan juga ini live semua sih ya Mas Eko ya. Apa? Live semua kan nyanyinya terus ini. Makanya semua banyak lah. Semua live. Kalau nyanyi semua live. Nggak ada yang nggak live. Pagelaran segede Ya. ini Zon dan semuanya live. Itulah diperlukannya sebuah peralatan sekelas Digico Quantum 338. Biasanya kalau pakai satu mixer ya dual operator, cuma kalau bisa 2 mixer begini ya lebih gampang Akan sih lebih bantu sebenarnya. ya dan bisa ada 2 engineer juga kan. 2 engineer Ini nanti kan Mas Eko nggak lari kanan kiri enggak kan ada. Nggak ada. Oke. Lain lagi selain itu juga yang 338, pokoknya yang Quantum series yang baru ini ada Dante-nya langsung. Jadi kita sequencernya Iya. via Dante. Nggak usah Sequencernya via Dante. Oke. Sequencer via Dante. Jadi nggak ada, kita nggak perlu pakai audio interface tambahan lagi. Oke. Jadi nggak analog lagi, langsung yang kita dengerin langsung dari DAW langsung masuk ke Digico, langsung masuk ke PA. Nah, satu lagi yang banyak yang ditanyakan, seberapa banyak dan seberapa maksimal seorang Eko Sugiarto ini menggunakan plugin? Plugin segini banyak, udah hampir berapa persen? Banyak. Mana nih pluginnya nih? Ayo Banyak, kita banyak. lihat Kalau nih, ini Son. Plugin sih rata-rata ini ya, rata-rata di grup dulu. Oke. Ini grupnya banyak banget, ada Oke. drum bass, ada perkusi, ada keyboard, gitar, ada sequencer. Rata-rata ini ya kayak harmonik gini. Terus Ini pakai apa nih pluginnya semuanya? Ini langsung Wave. Wave. Ini Wave. Udah nggak salah lah itu dah. Ini Wave, jadi kita pakai Wave Rack. Terus ada EQ yang seperti Oke. ini gitu ya. Jadi kayak kita bisa detail lah gitu. Apa yang paling banyak dipakai dari pluginnya Wave? Rata-rata F6 yang paling banyak. F6, ya. Sama dari kemarin itu nyari settingan untuk kayak ya ini kayak gini C4 C4. Oke. atau C6 kayak C4 buat lebih di- untuk apa itu? Ke C4 channel itu apa? Ini barusan Vokal ya? vokal dari Oke. CL Oke. masuk ke sini, tahan lagi, Oh. shaping lagi. Jadi Ya. buat najemin gitu ya? Ya, lebih bersih lagi, pokoknya harus Oke. bersih dan terkontrol. Soalnya musiknya penuh, vokalnya harus jelas, ya harus kontrol banget ininya dinamiknya gitu. Ini bedanya nih kalau engineer mulainya dari studio, dari dulu ngulik-nguliknya bangsa efek-efek kayak gitu udah suka ngulik, jadi dia tahu banget nih apa yang dibutuhkan gitu ya. Iya harus kontrol banget sih. Tapi soalnya. lu pernah coba semua berarti itu ya, plugin-plugin tuh berdasarkan trial and error lah ya. Kan ini sama ya. sebenarnya sama yang dipakai buat mixing di rumah. Iya, ini kan sebenarnya yang ya teknologi ini ya sebenarnya dari kita
mixing di recording studio gitu kan. Kan ini kan malah jadi menggampangkan kerja kita. Kalau kita bergantung sama ini aja bisa mungkin, cuman kita udah biasa interface-nya dengan plugins yang biasa di rumah. Sehedik apa sih sebetulnya ngebandingin antara studio engineer dengan live engineer seperti ini untuk seorang Eko gitu? Kalau buat sensasinya saya, gimana? personal. Kalau personal buat saya adalah loudness sebenarnya nomor satu. Loudness. Karena kalau di studio saya bisa kecil banget ya. Nggak tahu berapa, 60 kali, cuma Jadi 60. kalau di 70. sini sensasinya langsung berasa. Ya ini aja udah kekencengan. Ini aja udah kekencengan padahal belum mulai semuanya. Gitu. Jadi kalau lu lebih sekarang feel-nya lebih ke studio atau live? Oh, dua-duanya Enjoy. sama sih. Cuman Oke. kan berbeda perspektif. Kalau di studio semua sebenarnya bermula dari studio kan sebenarnya kan. Siapapun Indeed. yang di mixing, siapapun artisnya yang lagi touring pasti di mixing dulu di studio. Nah, kalau live itu sebenarnya kayak aktualisasi. Ya. Orang udah rekaman segala macam mau dibawa stage sebesar ini. Ya. Senang banget gitu Ya, untuk ya. membantu ini juga membantu. Ini good point nih, good point. Very nice word itu, aktualisasi. Aktualisasi. Itu beda gitu. Iya. Jadi banyak kayak Mas Erwin aja contohnya. Kalau Mas Erwin Gutawa, semua mixingannya kan sama aku sama di studionya. Ya. Tapi bagaimana mau menerjemahkan hasil mixingan kita di studio itu jadi di panggung sebesar ini? Ya. Itu jadi tantangan yang selalu jadi tantangan buat aku. Aktualisasi, keren ini. Wow, thank you banget. Apalagi kira-kira tips and trick yang boleh di-share buat netizen se-Indonesia Raya untuk menghandle sebuah pagelaran sebesar ini? Preparationnya harus preparationnya harus ada waktu, Oke. harus dihitung dengan logika. Jadi kalau mau ngikutin kata hati mungkin harusnya di bawah ya. Ya. Tapi aku pikir nggak perlu kalau di sini karena terlalu tinggi kita. Ya. Jadi kalau taruh sub di bawah nggak akan nyampe juga. Jadi udah kita di atas aja. Nomor 1 persiapan. Persiapan. Anything else? Apa ya? Siap-siap fit. Jadi siap-siapnya bukan hanya mental tapi betul-betul technical, semuanya alat juga semuanya proper Ya, dan kalau nggak ada kesehatan. Fit. kalau nggak ada production team yang seperti Ecang, LPI gitu, Gitu ya. nggak akan. Jadi nggak ngebantu akan- banget lah ya. Bantu banget ya. Seorang technical consultant seperti LPI itu Iya. seperlu apa sih sebetulnya? Oh perlu banget kita. Karena contoh gantung segala macam Ya. kan kita nggak ada puasa. Ya. Benar tadinya nggak ada puasa. Oke. Jadi tapi kita udah bisa request Ya. dan diwujudkan seperti ini udah luar biasa banget. Jadi penting banget ya dari elu request ke technical consultant yang mengkomunikasikan Betul. dengan kreatif semuanya sehingga itu jadi semuanya. Thank you so much Mas Eko Thank buat you. waktunya. Thank you banget sudah berbagi buat netizen Indonesia Raya juga buat Alan yang ada di sana. So kita akan gerbek lagi yang ada di multimedia bersama Bro Ecang. Cus. Nah, Cang, sekarang boleh tolong jelasin tadi dari audio udah dibedah grebek sama Eko sama Alan gitu. Spill dikit dong, boleh kita samperin ke Grandma 3. Gila, dari belakang udah keren banget. Let's go. Sorry. Nah, keren banget kan Grandma 3. Ini kita pakai 2 konsol. Oke. Ini yang Grandma 3 Ini full yang full size. size. Ini yang light. Semua running on mode 3. Semua running Udah mode 3. Jadi udah pakai software yang baru ya kan. Selain lighting konsol nih ada VJ. multimedia. Dari Tanto VJ. itu kita Oke. pakai untuk brainnya kita pakai Magnimage H8 sama V8. Oke. Semua 4K ya. Berarti total berapa Main 4K. pixel toh? 11.000. 11.000 Iya. pixel. Berarti 3 4K ya palingnya. 3 4K. Iya, 3 4K output. Plus 1 yang untuk tengah. Dan semua tampilan yang ada di sana berarti semuanya 4K gitu ini Iya. adanya. Iya. Seberapa banyak kru di multimedia itu dalam FOH ini biasanya berapa banyak yang ininya, Cang? Untuk VJ 1, technician 1, di sini lighting ntar ada 2, Warto. Oke.
sama asisten, Jamie sebagai LD ntar direct, Oke. 1 follow spot cure. Jadi untuk follow spot sini kita ada 6 follow spot, 3 di belakang kita pakai remote spot. Dan follow spotnya semuanya sudah yang remoteable Yang 3, yang 6 manual pakai Manual, manusia ke pakai depan. manusia, oke. Karena kita butuh looks yang besar. Kalau Oke. kita pakai yang remote spot kurang kan, tapi yang di panggung ada 3, itu yang remote spot. Ya. Kontrolnya di belakang. Jadi kan Kira-kira nih berapa titik ini lampu segitu banyak tuh di depan? 200-an ya. Sebenarnya sih normal aja, nggak yang banyak, tapi Iya, kebutuhan iya. aja. Ya, ya. Kebun seperti Nah, itu. apakah dengan di Indonesia Arena ini lu bisa kejar blackout-nya karena ya, eventnya kan ada yang siang juga gitu ya? Kalau Atau lu perlu blackout atau enggak gitu? blackout sih ada, tapi ya spill karena dari ruangannya kan tidak hitam ya kan. Ya, ya. Tapi kalau secara makanya di belakang kita kain hitam semua biar yang ke arah panggung tuh bisa benar-benar blackout, ya kan. Cuma kalau dari cahaya dari luar sih nggak ada yang masuk. Cuma dari temboknya aja yang lebih putih. Nah, dengan banyak isu mengenai Indonesia Arena dulu akustik atau whatever gitu ya, apakah ada treatment khusus dari LPI yang menyarankan atau treatment akustik sendiri khusus untuk event ini? Kalau gua sih kalau secara audio tadi kemarin ngobrol sama Mas Eko sama Pak Toto juga gitu kan, ini enak nih kita udah dapat sebenarnya positioning yang cukup maksimal dan ideal Ya. untuk kita bikin panggung di sini. Oke. Kalau kita posisi panggung biasanya kan di sebelah situ tuh menghadap panjang. Itu throw-nya kan jadi lebih jauh ya kan. Ya. Itu kayaknya lebih di sini lebih enak nih, lebih nyaman nih suaranya setelah kita dengar. As long as penontonnya nanti juga full karena Yes, baju kan penonton akan juga jadi absorb kan. nyerap gitu ya. Gitu. Memang ya cilakanya kemarin itu memang pas banyak area yang kosong, Area kosong, sehingga ya kan. jadi pantulan. Iya. Speaker juga jaraknya terlalu dekat ke sini. Jaraknya terlalu dekat Gitu, kemarin. jadi Waktu itu panggungnya kan kurang maju aja. banget kan? Maju banget. Maju banget. Nah, sekarang kan jauh lebih dapat jadi ya. sekarang lebih dekat. Jadi lebih ideal lah, lebih ya ideal, cukup ideal untuk ini. Jadi netizen tadi kebayang ya yang diomongin Echang tidak terlalu dibutuhkan long through. Jadi memang kelihatan dari jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Ya. Which is nyaman banget ini mah. Kalau buat di NBJ series, headroom-nya masih lebih jauh. dari cukup. Kalau dengar tadi kan kita gue bilang kan kita butuh bass yang pumping kan. Ya. Makanya dengan hanging sub nggak ada yang di ground Ya. cukup untuk musik ini, karakter ini. Ya kan outfield juga. Ini total 16. Oke, outfield 16, main 16, sub gue lupa 10 apa 12 deh. Nah, jadi cukup untuk kebutuhan ini. Dan bersih nih Cang, enak banget Bersih, bawah. nggak ada apa-apa kan, nggak ada speaker. Cuma paling sub, wedges nggak cuma ada. berapa di Wedges sekarang juga agak secukupnya kurang aja. karena lu udah siapin Side field pun kita ganteng juga. Ya, stage field di panggung kan juga ada Iya, sendiri ya. Kita hang supaya nggak bikin kotor di area panggungnya juga. Oke. Mantap sekali netizen Indonesia Raya. Thank you banget, privilege kita boleh grebek sebuah sistem dari pagelaran yang untuk cultural. This is one of the biggest show in Indonesia. I think so ya. Ya, Kalau mau untuk lihat cultural. panggung, Yuk, juga ntar kita sambil jalan seperti apa panggung dan backstage juga monitor mixernya seperti apa. Yuk ikuti saya. Cus. Nah, Cang, ini persis banget kita ada di depan panggung utama dari Hikayat Nusantara Pagelaran Sabang Merauke. Nih, gue baru nggak nih, Cang. Memang karena kenapa pertimbangannya lu masih siapin front field di situ? Nggak dapat ya dari atas ya speakernya ya? Kalau secara hitungan dapat. Coba begitu kita ada di ruangan kan Feel-nya kurang. feelnya gitu. kurang ada Oke. energinya. Jadi ngobrol kemarin sama Mas Eko Nario Patimun juga kan, kita tetap butuh front field di sini karena I think 3 so. bangku Kira-kira 3 ini ya? tiga bangku ini Tiga agak jadi- kosong gitu kan. Oke. Jadi kita tambah ada 4 V8 sama 2 J. Oh, pakai V ya? Iya, ini Oke. V, iya. Oke, Yang jadi luar-luarnya J. di sisi gitu luar untuk- pakai J series, Jadi 78, depan sini lumayan nih. depannya V. Ini enak banget nih. Jadi kita memang di 3 kursi depan ini paling nggak tercover dengan satu front field, satu baris ini yang di, dan ada juga monitor ini untuk Monitor ya ngisi buat penari karena si penari mereka ya. butuh musik buat tempo-tempo ya kan.
penari. Takutnya Ya? agak delay sedikit Ya, kan lumayan ya. buat stepnya mereka. Nah ini perlunya ya, ternyata sekomplikated ini ya. Kan kabel-kabelnya segitu banyak supaya apa, kenyamanan bukan hanya kepada para penonton tapi tentunya justru si Performer juga. performernya, dia harus mendengar dengan Benar, suara yang tepat. Jangan juga delay, karena kalau delay repot juga Iya, tariannya. Beatnya bisa lari. Tadi gitu. lumayan ada tantangan karena kita ada marching band juga. Ada marching band sekitar 60 orang. Oke. Tapi ada musik juga. Nah itu itu dari tadi seharian tuh 3 jam 4 jam tuh latihan tuh sampai akhirnya field commander pakai ear lagi biar bisa denger klik ya kan segala. Akhirnya baru bisa dapat tuh karena kan itu ada delay. Panggungnya gagah banget, boleh tolong di-spill nih, meskipun acaranya masih besok gitu ya. Yang terbang-terbang pakai seling-seling ini gimana nih, Cak? Ya, Persiapannya gitu. Di sini gue pakai satu sling. Kalau tahun lalu Yura Ya. naik, sini juga Tuh Yura naik naik cuman kan. doang gitu ya. Ha. Ini dia naik dari atas tribun sana tinggi, kayak itu sekarang udah. Jadi dari sekitar area 3. penonton ke Area area penonton, dia terbang ke atas, terus di depan speaker dia akan turun sambil nyanyi. Nah. Nanti Mas Eko ntar tuh Ini PR-nya. challenge ya. Kita lihat nih ya, Mas Eko nih. Jangan sampai Yura di depan speaker nying gitu. Gua rasa dia pen ke kiri semua tuh suara tuh. Itu perlunya penpot nih. Gitu. Jadi gimana ketukannya pada saat, karena kalau kita bicara teater-teater gitu ya di Vegas gitu, itu lebih complicated lagi gitu gininya kan. Oh, lebih Terbang, banyak. lari, Sound dan effect. bahkan ada di depan speaker gitu. Itu snapshot sampai untuk nggak hanya masalah feedback gitu ya, tapi betul-betul groove-nya tetap dapat, feedbacknya bisa dihindari. Karena emang ternyata kita agak teater kan. Ya. Jadi setahun ini lumayan kurang penggunaan headset. Jadi dari awal tuh salah satu yang gua bilang juga, kalau kita mau pakai di sini, kita penyanyi nggak bisa pakai headset karena sangat riskan untuk feedback. Lain kalau di dalam gedung ya kan. Di sini ya headset gampang banget untuk capture Iya, suara. iya. Jadi semua harus pakai handheld. Akhirnya itu salah satu diskusi. Akhirnya sutradara berkompromi, dia jadi mengganti si penyanyi itu pakai headset. Tapi kalau dialog gue bilang nggak apa-apa karena nggak ada musik, nggak balapan kan Ya, suara. Jadi itu kompromi yang kita obrolin dari awal juga. Itu yang gue tadi kaget, Cang. Si Alan bilang dengan channel 178 in total, WHM-nya wireless-nya cuma belasan gitu. Which is itu dikit banget gitu. Kita main di ballroom XX1 aja bisa hampir semuanya 30-an gitu, udah wireless semua gitu. Mohon izin, Cang, kita bisa boleh jalan lihat ke backstage. Kita lihat ke backstage. Supaya netizen bisa lihat seperti apa. Ini baru gerbek beneran ini. Kita keren banget kan. nih, eksklusif nih, langsung Ini panggung belakang eksklusif. asik. Belum tayang kita udah eksklusif nih, lihat nih posisi kayak orkestranya kayak begini gimana, Cang? Lu kan yang gue denger lu pengalaman banget di orkestra dari tahun berapa tuh ya lu ya, Nusantara? Nusantara Symphony Orchestra, gue stage manager tahun 2004 sampai 2010. 2004 lu udah ngurusin yang namanya Orkestra. Dan ini orkestranya nih nggak kaleng-kaleng nih, soalnya itu Jepang itu aduh birokrasi dan riwilnya di atas rata-rata tuh, di luar Nurul nggak masuk kadal kadang gitu. Iya kan, riwil banget kan biasanya kan ya. Aman sih dia sebenarnya. Gitu Orang ya? Jepang, yang penting latihan tepat waktu, Iya. selesai tepat waktu udah gitu. Lewat nggak boleh. Ya Tapi ya requirement-nya, request-nya tuh tinggi sekali quality-nya gitu. detail Ya. soal detail. Detail. Nah, apakah lu juga ngatur penempatan-penempatan seperti ini atau siapa yang ngerjain, Cang? Dari awal dari Mas Is stage designer dia udah buat juga ya kan. Stage designer ya ini ya. Dia Oke. buat dulu. Habis itu dia udah ada gambaran plotnya. Cuma ya karena gue tahu gimana penempatan orkestra, habis itu gue coba masukkan si bangku-bangkunya, Oke. plottingnya seperti apa kan. Ada penyesuaian dikit, paling ini cuma minta dilebarin dikit atau apa gitu. Jadi ya tapi udah fit semua masuk di sini. Orkestra sekitar 60 tambah di belakang ada choir 30. Karena penempatan kursi pemain orkestra ini kan nggak sembarangan, harus ada Iya, pakem. alat ketuk, alat pukul, alat gesek Iya. itu. Nah, pakem seperti apa yang lu boleh share ke netizen lo? Ya Contohnya, orkestranya karena JCO Pak Afif. ya. Jadi kan mereka Ini Pak Afif Priyatna ya. klasik kan. Klasik. Jadi oke dia pasti akan butuh violin 1, violin 2, viola, cello, kontrabas, harpa biasa di belakang violin 1, violin 2 kan. Kemudian winds, brass di belakangnya. Oke. Kemudian di
berdekatan bisa sebaris sama grand kassa, percussion, dan dari ini ada drum juga dengan unsur modernnya kayak gitu. Intinya nggak asal-asalan, ada pakem yang harus diikuti. Iya, gitu. betul. Karena supaya jaga groove-nya juga, nggak mungkin yang namanya timpani deketin sama Nggak bisa. nyender sama violin gitu. Konduktor kan mereka terbiasa dengan komposisi klasik kan, jadi mereka pasti butuh bentuk yang seperti itu juga. Keren banget. Jadi dari semua pemain orkestra nih gua nggak lihat ada stage monitor nih, semua ear ya gue. Semua ear, Aviom. Semua pakai Aviom guys. Nggak kaleng-kaleng. Yuk jalan lagi, keren banget. Ini sampai ada oksigen ada sekarang. kita tahun ini pakai flames, pakai api-api, pakai konfeti, pakai streamer, emang lebih festif kan ruangan kan, mesti merespon ruangan yang besar. Jadi ya mesti kita secara efek juga blur aja. Dan blur. itu under LPI semua special effect ini semua. Iya, kita atur juga semua, kita koordinasikan, kita tempatkan, ntar kita atur penggunaannya. Ini vendor khusus ya special effect Oh iya, ini? vendor khusus. Siapa biasanya, Cang? Ini kali ini kita kerjasama dengan Comet Comet. untuk vendor special effects ya. Itu apa tuh? Sampai konfetinya, sampai apinya, sampai gitunya? Iya. Apinya nih bisa 8 meter. Nanti besok siang kita akan latihan blocking dia supaya dia dalam range yang safe untuk saat penggunaan si flamesnya itu apinya. Apa aja sih sebenarnya special effect dalam sebuah event tuh selain asap, api, konfeti? Dua macam ya, special effects dan pyrotech. Kalau pyrotech yang mengeluarkan ledakan ya kan, api ya kan. Kalau special effect kan konfeti, streamer, CO2, dry ice, si flames itu masuk ke special effects. Kalau pyro, germs, mines, yang tuh kayak kembang api gitu, atau yang lebih grand finale fireworks tuh yang besar. Gitu. Oh sampai kembang api segala gitu ya, itu termasuk dalam aras itu ya? Iya. Ini pakai kembang api juga nggak? Enggak. Ini enggak. Tadinya pengen gua mau ada taruh satu pyro sih, lebih cuma melihat blocking penari, kayaknya kita cancel karena nggak safe. Nah itu lagi nih, nggak bisa kita paksakan. Jadi ini nggak bisa karena safety, ya kita mesti hilangkan. Apa special effect yang paling gila yang pernah dilakukan oleh seorang Icang di show? Gue sih suka flames yang banyak gitu kan. Waktu flames itu apa yang api langsung tinggi gitu ya? Tinggi ya. Itu seru tuh panas tuh ya. Itu berasa tuh panasnya tuh. Pernah ada pengalaman yang baik buruk maupun baik gitu, yang wow gitu ininya? Pernah nyamber ke kain menimbulkan api gitu kan. Back to 2018 gitu kan. Ya untung kita udah siap itu juga, kalau ada apa-apa ada yang langsung naik gitu kan untuk coba matiin itu kan. Makanya kalau dapat ada penggunaan api itu memang kita harus hati-hati dengan sekitar ya kan. Kain-kain kalau di outdoor, kalau emang itu harus ada, sebisa mungkin disiram dengan flame retardant. Jadi aman. Kalau kena api, K3-nya sudah dipersiapkan. Iya, kita maksimalkan keselamatan kerjanya. Jadi udah safety-nya, persiapannya sudah aman. Karena kita sering kali banyak tayangan-tayangan FYP semuanya di mana-mana gitu ya, show yang ngambruk lah, yang efek nyamber inilah, itu yang amit-amit, semoga itu dijauhkan, sehingga perlunya perencanaan dan safety yang kita bahas tadi sama Ecang. Lanjut Cang, let's go. Capcus. Dan urungan pejahmu kita, dan sida kita, masyarakat walu nateng tira. Ya Kang, ini kita langsung gerbek di belakang nih, backstage, real backstage. Backstage-nya ini akses penari, kru yang supaya tidak terlihat dari penonton ya kan. Di situ kita taruh remote spotnya, kontrolnya. Jadi yang 3 spot yang jadi follow spotnya nggak usah di atas, sekarang udah enak, teknologinya udah ada ya kan. Itu kalau kita lihat, kita bisa lihat situ, dia tinggal gerakinnya dari sini. Tapi manusia yang gerakinnya. Jadi ini sekaligus area talent gitu ya. Iya. Mixer monitor di sini juga. Monitor sebelah kiri. Monitor di sebelah kiri, ini ada kabel-kabel ini area. Ini dimmer power panel untuk lighting. Semua dimmer power panel itu ya, kelihatan tuh voltasenya segala itu pasti panel-panelnya lighting, kelistrikan gitu ya. Yes. Lanjut, monggo Cang. Kita lewat mana? Ini crossover selalu kita usahakan bersih, rapi supaya kasih penanda yang benar kan. Ya.
Nih ya. jelas. Jadi orang ini tidak sepele tersandung. loh, ini sepele Son ya, tapi warna ini betul-betul ini Hazard area mana ya kan hazard itu yang bisa area. ketahuan. Ini keren banget Cang untuk sebuah show, ini bersih banget nih. Nggak resiko penari kesandung keserimpet kabel gitu loh. Kalau temen gue bilang backstage terasa lobby hotel katanya. Ini gila ini udah kayak mainnya di JCC aja nih kayak. Ini pusat station Wow, untuk headset, keren WHM, banget. IM, RF-nya semuanya kita ambil Mantap, sini. Jadi thank you mereka banget. Misi, mohon Ini, maaf gangguin. Wow, tuh, ini persiapan. Sorry nggak apa-apa, santai aja. head crew-nya untuk urusan Head pembagian crew. headset dan handheld dan IM juga ya, Ya, Mat ya? Iya. Karena sering lepas-lepas juga langsung di sini gitu ya. Betul. Pencopotan pemasangan di sini. In total nih berapa channel yang terpasang di sini? Ada 32. Wirelessnya 32 wireless, untuk headsetnya total Headsetnya 16. headsetnya 16, WHM-nya yang handheldnya Ya. 16 juga. 16 berarti. juga. Oke. Keren banget ya, rapi banget ya. Ini lihat ya Son ya, persiapan dari sebuah show gitu tuh di kotak-kotak sampai dibikin selotip gitu, jadi nggak akan lari kemana-mana gitu. Rapi banget. Ini juga ini kan listnya udah ada. Jadi Tuh. di scene mana yang pakai, jadi mereka udah tahu semua. Kadang dulu zaman dulu Top. biasanya kita lebih Keren. masih belum punya RF yang banyak, ganti-gantian. Jadi kita lebih bikin lagi matrixnya dulu ya kan zaman Iya. teater koma tuh. Jawa Teater Koma dulu Ntar kita main. headset ini satu bisa dipakai, bisa tiga tuh. Bisa Aktor yang tiga- pakai tiga ganti-gantian. adegan. Bisa 3 adegan. Bisa 3 adegan. Nah, sepenting apa sampai ditulis kayak begini, ini membantu sekali nggak? Ini sangat-sangat membantu. Jadi kalau dia tidak memakai ini, kita kadang-kadang suka bingung. Habis ini adegan ini siapa gitu. Nah, kita harus mencari. Yang pertama dicek sih baterainya, kita juga harus cek kan. Baterai, sepele. Baterai. Nah, Ya. di sini juga ada charger baterainya semua di Tuh. sini. Jadi Oke. begitu kelar kita cas langsung kita pasang lagi. Keren Seperti banget. itu. Jadi hal-hal sepele sangat diperhatikan, juga koneksi-koneksinya ya, karena Iya, kabel betul. kan, Betul. kabelnya kan lembut banget Nah, soalnya kan, ini kan. kebetulan Pak Icang ini lumayan ini headsetnya ya. DPA mana? DPA. Ini yang DPA. DPA. Satu headsetnya 22 juta tuh. Itu one of the best headset microphone ini, made in Denmark nih, gitu ya. Top. Terus kita mesti, kenapa ini mesti dibungkus, di sini rawan. Oke. Dia ada konektor yang gampang sekali lepas Ya. kalau dia adegan pas lari-lari. Nah ini sering banget soalnya kejadian itu, karena nggak teliti, karena ke plotek-plotek gitu, Iya, akhirnya betul. koneksinya berbet-berbet gitu suaranya. Iya betul. Lepas-lepas deh. Keren banget persiapannya, thank you, makasih banget sudah Sama-sama, direcokin. terima kasih. Lanjut lagi ke pos berikutnya, ini adalah area persiapan untuk wireless section. Matur nuwun, terima Terima kasih, kasih, sama-sama. thank you, capcus. Di backstage juga kita pasang monitor biar bisa Paling lihat nggak kan tahu tampilan di depan, tampilan depan sedang, sedang terjadi gitu ya. apa gitu kan. Iya. Penting karena buat safety juga. Kalau Iya. ada apa kan kita lihat oh itu ada masalah gitu. Wah bersih banget ini untuk rute backstage. Ini area audio, Nah ini, rak-rak di sini. nah netizen se-Indonesia Raya ini area bakmi, bihun, kabel semuanya komplit di sini nih. Jadi betapa complicatednya di area wireless section system di sini untuk receiver ya di sini ya. Kemudian juga wall panelnya input output channel dari splitter gitu ya. Tuh, ini kelihatan langsung ya. Jadi ini ada splitter analog, ada juga yang splitter langsung dari stage rack gitu. Ini jadi alatnya Mattel semua ini ya, total Yes, audio total ya. semua. Kita lihat sekarang di Ini buat mixer. RF, nih RF manager. Oh, ini RF Edo, manager. Jadi dia Oke. RF biar di langsung saya semua udah software kan enak jadi apalagi Yes, kalau kita main yes. digital kan main action Ya. mau udah Oh, ini pakai action juga? nanti? action juga. Wih, Jadi mantap kali kalau Jadi, udah pakai ya. action. Jadi action itu adalah salah satu produksur yang digital yang paling atasnya gitu ya. Sampai di RF sectionnya itu dia pikirin banget ya supaya tidak terjadi bahasa slangnya sepleteran gitu ya, interference, sehingga tidak jadi tumpang tindih, berebet-berebet gitu. Nah, mixer kita menggunakan monitor SD10 Nario di Digico sini. SD10. Ya. ya, Kemudian ada CL5 Oh, untuk CL5-nya headset ada juga. dua lagi ya, Ada dua surface-nya lagi. ya? Satu lagi Iya. buat padi. Oh, Karena ada oke. padi jadi di depan juga satu lagi CL khusus buat padi. Ya, Gitu. karena artisnya nanti ada Yura dan satu band lagi padi. Jadi dia supaya gampang ya, jadi satu konsol sendiri untuk padi ya, satu band gitu ya. Keren banget SD10. Ini yang main monitornya. Main Jadi monitornya. ini
mixer Sub ke masuk ke SD10. SD10. Kalau lighting memang nggak ada ya, pokoknya di monitoring lebih Kalau banyak lighting ke nggak ada audio biasanya. ya. Semuanya kalau di belakang tuh lighting lebih dimmer bench, dimmer rack, Oke. power panel itu yang kita lihat situ. Semua kontrol di depan. Satu lagi Cang, gimana lu mengatur electricity untuk ngebagi di audio, visual, lighting, multimedia supaya tidak terjadi noise, ngeret dan lain sebagainya. Lu prinsip awal dalam membagi electrical di masing-masing section ini seperti apa? Pertama tahu dulu full power consumption masing-masing department. Power consumption Full. harus tahu. Full power consumption karena kadang-kadang dulu pernah ada kendala lucu gitu kan, kita waktu pertama kali pakai DNB dengan array processor, Ya. ya kan, Array ternyata processing, ya. array processing, ternyata dia powernya 2 kali lipat dari yang normal. Yes, 3.500 jadi 7.000 ya kan. Ya. Salah perhitungan, kita pakai Kurang. 3.500, begitu artis terakhir itu hip hop dia ngebus banget, cep, mati. Ternyata itu pelajaran banget, apa yang akhirnya ternyata begitu gitu. Ternyata di manual book ada terlewat gitu kan. Tapi ya udah, itu udah terjadi. Ya akhirnya makin sejak itu gue bilang, gue nggak, ya kadang-kadang suka genset lighting gue butuh 100 kV. Jangan kasih gue full power consumption lo gitu kan. Ya. Jadi dari situ gue serahkan ke tim vendor powernya, Oke. ASP di pertunjukan ini gitu kan. Oke. Misal ini 100.000 full powernya gitu kan. Ya. Biar dia yang menghitung, karena genset kan nggak bisa kita pakai 100% Dia nanti yang ya kan. bagi. Dia yang bagi. Ini full semuanya genset atau ada yang listrik? Untuk audio dan LED genset, Oke. lighting pakai PLN Oke. gitu. Nah itu nanti setelah itu baru mereka akan menentukan, kita pastikan jalurnya rapi, nggak bertabrakan ya kan. Ya. Karena kan lighting dan audio selisipan tuh bisa jadi noise segala macam ya kan. Ya, Jadi ya, itu pasti. sistemnya juga kita pakai synchronize, kita ini atau mandiri masing-masing, backupnya seperti apa, itu yang kita rencanakan juga, ngobrol dengan vendor Jadi masing. dari awal lu udah juga. pikirkan dan persiapan itu ya, dari power consumption every single section ini, Yes, audionya, yes. visualnya, lightingnya gitu ya. Wow, keren banget, thank you banget. Kita langsung diberi bedah grebek sedetail-detailnya. Closing statement dari seorang Echang LPI gitu ya, buat netizen se-Indonesia Raya mengenai persiapan dari sebuah sistem, tips and trick, kira-kira apa sih yang boleh di-share supaya menjadi berkah knowledge buat netizen se-Indonesia Raya? Kalau gue sih, gue suka perencanaan yang matang ya. Jadi emang paling penting kalau saat kita mempersiapkan suatu, perencanaan mesti matang, komunikasi antar departemen, Ya. bukan cuma teknisnya aja, bukan cuma vendor, tapi dengan tadi gue ceritain dengan artistik Ya. juga ya kan, supaya semuanya satu. Karena intinya satu pertunjukan itu nggak ada yang paling penting, semua itu penting. Ya. Elemen itu penting, harus saling mengisi kan. Yes. Satu pincang akan berantakan yang lain. Jadi Ya. itu kita harus kerjasama, persiapan yang benar, berhitung dengan benar ya kan. Gue selalu suka bekerja dengan di atas kertas tuh dah rapih Yes. ya kan, supaya saat kita Keren. masuk ke production day, bump in day-nya kita bekerja dengan hitungan yang di kertas itu gitu kan. Ya. Udah penyesuaian mungkin ada, Ya. tapi sedikit pasti udah nggak banyak gitu, nggak ada kejutan-kejutan. Jadi emang buat gue perencanaan tuh jangan bosen, jangan malas untuk detail di proses perencanaan. Keren. Terakhir, apa harapan seorang Echang live production Indonesia terhadap industri entertainment showbiz show di Indonesia? Please. Harapan gue sih standar pertunjukannya semakin meningkat, dan memang sudah sekarang udah semakin meningkat. Di tim produksi, tim teknis juga semakin meningkat, pengetahuan, terus etika bekerjanya, cara bekerjanya gitu kan. Jangan takut, jangan malas untuk belajar selalu ya kan. Gua rasa dengan apa yang Pak Yosua bikin channel ini, kita di LPI gue juga punya beberapa series dokumenter. Itu gunanya bukan untuk bragging, tapi untuk ngasih kabar baik buat ke teman semua ya kan. Untuk kasih lihat, oh nih ini gini enak, rapi kan, kalau terlihat kerja dengan rapi, nyaman. Jadi dengan itu standar kita akan semakin naik gitu kan. Makanya gue juga coba selalu bikin yang terbaik dengan detail, supaya ekosistemnya juga menular ke yang lain-lain, bukan cuma di sini tapi ke seluruh Nusantara ini sih. Ini Gitu. keren, itu kata kuncinya, ekosistem, supaya maju terus pro audio, visual, lighting, showbiz, entertainment bisnis di Indonesia.
bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Maju terus semuanya. Kita ada di sini, kita ngobrol dari tadi ngecipris, bukan karena kita sok jago lebih hebat, no. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, supaya industri kita ini maju semua bersama, didukung oleh pemerintah. Tapi kita sendiri industriawannya juga bukan hanya orang yang ya cuman take only gitu lah, ngambil kesempatan, ngambil cuan only, enggak, tapi kita juga giving. Jadi